Gue bikin channel YouTube pertama itu ya duit lah. Oke. Tapi bahkan sampai beberapa hari yang lalu itu masih ada orang yang nge-DM gue bilang video itu nyelamatin hidup dia gitu. Jadi lahir besar Singapura, gede di Amerika, balik-balik Indonesia jadi menteri. Kita bisa berusaha mengadopsi sistem negara maju tanpa benar-benar sadar apa yang ada di diri kita sendiri gitu. Lu tolong dong tendang Coki dari Malaka Project. Saya masih di sana. Balik lagi di program Komisi.co yang paling banyak view-nya kalau podcast. Di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede. Dan kali ini kita biasanya mengundang politisi, tapi yang kita undang kali ini bukan seorang politisi, tapi opininya didengar banyak politisi. Kita kedatangan Ferry Stoik Irwandi. Gua nggak akan pernah bosan bercandain masukin kata stoik di tengah di sebelum nama terakhir. Apapun yang terjadi ya Cok ya. Apapun yang terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri Fer, salah satu tipping point akhirnya orang banyak notice lu adalah saat lu membahas mengenai stoik itu, the whole things about stoicism itu. Sampai sekarang tuh masih jadi brandingan yang melekat sama lo atau orang udah masih oh ya, tapi nggak itu dulu kan, karena gini, gue punya cerita lucu nih Cok soal stoik. By all means. Iya. Kan gue sempat bilang ya, beberapa kali gue juga bilang gue tuh bukan ahli filsafat ya, dan nggak ada kebanggaan juga ya kalau misalnya kayak gue sekolah ekonominya benar bos. Gitu ya kan. Sampai double degree-nya pun ekonomi. Gue nggak mau juga punya identity yang bukan gue gitu. Nah sebenarnya waktu sedikit background story, waktu bikin konten stoik itu kan benar-benar karena gue lagi ngegarap satu konten serius dalam riset juga, terus udah lama nggak buat konten. Ya udahlah gue sharing aja lah apa yang gue lakuin selama ini gitu, bagaimana persepsi gue dan apa yang gue pelajari. Bukan gue ahli tapi apa yang gue pelajari, tiba-tiba kan meledak dong. Dan sudah itu kan gue nggak pernah bikin konten itu lagi. Terus sempat gue kepikiran untuk hapus video itu. Gue nggak peduli lah video itu jutaan view juga, yang penting cukup lumayan mengganggu kan waktu itu. Ekspektasi yang ada setelah konten itu ya. Iya, kayak gue ngerti ini. Padahal kan gue bukan orang seperti itu gitu. Gue menjalankan stoicism ya kayak sama orang lain juga menjalankan itu kan, nggak ada bedanya. Sempat gue mau hapus dan gue ngerasa ya udah bebannya nanti terlalu besar. Dan gue juga ngerasa kayak ada ini it's not me gitu. Tapi bahkan sampai beberapa hari yang lalu itu masih ada orang yang nge-DM gue bilang video itu nyelamatin hidup dia gitu. Jadi ya sudahlah, mending gue tahan diceng-cengin Coki Pardede deh. Jadi ya udahlah gue biarin. Akhirnya kalau memang gue nggak perlu ngasih manfaat ke ratusan juta orang ya. Satu orang aja ada video yang gue buat dan itu bisa ngasih hal yang baik ke dia, ya sudah. Jadi akhirnya gue putuskan untuk mempertahankan video itu, nggak gue hapus, tapi gue nggak kembangin atau gue tiba-tiba jadi stoic master gitu kan, enggak. Dan itu sih. Tapi kalau kita ngomong mengenai konten lo nih Fer, di YouTube channel lo, spesifik di YouTube channel lo, sebenarnya drive lo bikin konten di YouTube channel lo nih yang adalah Ferry Irwandi, udah berapa subscriber sekarang Fer? 1,1 sekian. Nice, sudah 1,1, besar lah itu. Sebenarnya drive lo bikin konten di situ tuh kan kebanyakan kan lo punya opini terhadap sesuatu, atau mungkin lo punya sudut pandang terhadap sesuatu dan lo pengen share gitu. Ya, whether orang itu mau dapat manfaat karena itu atau enggak, dapat manfaat lebih bagus ya enggak, kalau mau ditonton sebagai hiburan juga enggak masalah buat lo. Lo punya kecenderungan untuk men-share apa yang lo paham kepada orang-orang tuh sebenarnya dari mana, Fer? Apakah memang dari awal lo memang terbuild seperti itu, atau ada yang terjadi di hidup lo sampai seolah-olah lo jadi punya obligasi untuk giving back kepada society dengan kapasitas yang lo punya? Sebenarnya terlalu tinggi lah kalau gue dinilai kayak gitu ya Cok. Gue bikin channel YouTube pertama itu ya duit lah. Tidak terlalu menarik ya podcast. Ternyata Ferry Irwandi dan saya tidak terlalu jauh berbeda ya. Anda tahu betapa banyak kesamaan kita. Tapi kan yang orang tahu Anda doang yang buruk, saya tidak. Betul. Berarti awalnya memang semata-mata hanya untuk entertain yourself aja ya sebenarnya. Uang. Jadi kayak drive ini
ini penghasilan tambahannya menjanjikan, supply demand-nya ada. Permintaannya tinggi tapi penawarannya masih rendah. Jadi ketika penawarannya masih terbatas, permintaannya tinggi, maka harganya akan naik. Itu kan hukum dasar permintaan penawaran, mekanisme pasar kan. Mekanisme pasar itu salah satu acuan yang paling legit gitu loh. Kita bicara value, kita bicara nilai, itu subjektivitas. Betul. Konsepnya universal, bisa berbeda-beda, tapi kita bicara angka, itu absolut. Absolut. Betul. Mendekati absolut lah. Mendekati absolut. Penyelamatan yang sangat baik ya. Nah, setelah gue melihat kayak gitu, gue suka riset, karena banyak anggurnya kan. Jadi gue kayak ngelihat, gue kumpulin beberapa video di YouTube waktu itu pandemi, gue bosan mau ngapain, gue kumpulin, gue coba telaah nih, gue bikin cluster-cluster. Ternyata ada nih market yang orang nggak sadar gitu loh, market yang ngebahas soal public policy, makroekonomi, soal finance, tapi dalam skup yang lebih luas, general, yang berhubungan dengan struktur sosial, yang berhubungan dengan kebijakan publik, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan semua ilmunya ada, dan praktisinya banyak, akademisinya banyak, dan gue ngerasa punya legitimasi untuk ngomong itu, karena pendidikan gue di situ, pekerjaan gue di situ gitu loh, dan gue punya hal. Tapi orang-orang selalu terkunci sama mindset dan pemahaman yang sebenarnya nggak ada dasar. Nggak ada lah orang yang bakal nonton video yang ngebahas makroekonomi, siapa yang bakal nonton? Dan kita semua menyetujui itu tanpa ada dasar yang jelas. Menarik. Di tahun 2020 orang gila yang bakal bilang, lu kalau bikin YouTube ya bikin vlog yang menyenangkan bla bla, nggak akan ada. Itu kan menurut lu, pernah lu teliti beneran atau enggak? Nah, waktu itu gue teliti beneran, gue ngelihat video-video konspirasi selalu tinggi view-nya. Dan gue ngelihat sisi positifnya adalah berarti minat masyarakat untuk tahu itu semakin meningkat. Masalahnya supply-nya nggak ada. Supply-nya hanya ya konspirasi-konspirasi. Makanya konspirasi. Yang benernya nggak ada, yang ngaconya banyak. Bukan mereka yang salah gitu loh. Tinggal lu kasih yang benernya aja. Berarti ada chance itu, probabilitas di situ. Karena alat ukurnya jelas uang. Ya sudah, tinggal kita buat hipotesis, kita jadikan tesis, kita uji, berhasil, that's it. Nah, ketika itu berhasil dan itu ngasih manfaat buat orang, pertama kan manfaat buat gue sendiri nih. Semakin resource gue tebal, semakin merdeka lah gue dari berbagai pilihan kan. Dan semakin gue bebas, semakin gue terisi, semakin gue tidak perlu memikirkan faktor-faktor domestik dalam diri gue, semakin banyak yang gue bisa share ke orang lain. Akhirnya gue bikin channel gue lebih serius, gue bikin channel gue lebih tidak lagi yang awalnya uang, ya sudah uangnya udah terpenuhi, udah soal nilai, kebermanfaatan dan lain sebagainya kena itu. Tapi lo pernah tersandra dengan kebermanfaatan itu? Enggak, karena orang-orang tahu siapa gue dan gue nggak pernah pretending to be someone yang harus lu inspirasi, yang jadi inspirator lu, yang jadi idola lu. Ya, tapi kan itu kan menurut gue, itu kan menurut lo. Tapi ada nggak kayak ekspektasi dari followers lo yang, apalagi yang baru join belakangan ini ya, yang mungkin belum ngikutin lo dari awal, tapi mungkin baru terinspirasi belakangan ini, ada nggak ekspektasi terbebani nggak sih lo dengan ekspektasi orang yang kayak, bang bersuara dong tentang bang untuk bersuara dong, lo pasti pernah lah di DM atau mungkin di X atau apapun itu, itu gimana? Apakah itu ada? Apakah gue terbebani? Enggak. Kan ekspektasi lu, bukan gue. Jadi kalau misalnya lu ngelihat gue orang yang benar, ya terserah lu. Lu ngelihat gue orang yang salah, ya terserah lu juga. Dan dari awal gue ngonten sampai sekarang nggak ada yang berubah dari cara gue ngonten, cara gue ngomong, atau cara gue bersikap. Ya kan? Karena gue ngerasa kenapa gue harus kayak gitu. Dari awal niat gue bukan untuk jadi idola orang. Iya, jadi kalau take it or leave it gitu loh. Gue nggak pernah berusaha menampilkan sosok yang paripurna, Cok. Yang crafted, industri, crafted, PR game-nya kayak gini, strategiknya kayak gini, penampilannya kayak gini. No, I'm not that kind of person gitu. Jadi dari awal ya kayak gini, rambut berantakan ya, kadang mau ngudut ya ngudut, enggak ngomong ya, enggak ada yang harus gue pikir, wah gue nggak boleh ini enggak. Jadi ya tetap gue stay sama trajektori yang udah gue bikin. Jadi kalau gue terbebani sama itu, gue nggak akan bisa jadi gue yang sekarang. Konkretnya apa sih, Fer? Misalnya contoh nih, hal yang mungkin beberapa orang sangat berharap lo membahas itu, tapi memang lu merasa kayak enggak, gue lagi nggak mau bahas itu. Misalnya contoh konkret, cuma contohnya misalnya, lu tolong dong tendang Coki dari Malaka Project. Saya masih di sana. Lu kenapa sih nggak ini Coki ini.
Dan selalu gue bilang, kalian mau hujat Coki, mau ludahin mukanya, mau kasih tai, terserah. Betul. Gue bukan bapaknya gitu. Tapi kalau kalian paksa gue untuk melakukan hal yang kalian lakukan ke dia, ya gak bisa juga gitu. Tapi kan dia udah kayak gini bang, ya kan kita pelajari gitu, kita pahami. Kalau misalnya Coki gitu, balik nyabu lagi gitu. Atau ngapain? Ya tentu kita harus ngambil sikap. Betul. Saya kayak Coki kemarin ramenya, kenapa Coki? Karena Starbucks. Kopi yang tidak enak. Kopi yang ternyata saya baru tahu sebenarnya yang akhirnya melukai ego gua dari rame-rame itu, sebenarnya lebih ke arah ternyata selera gua akan kopi jelek, jelek banget. Iya, jelek banget. Coki itu marah banget gue. Kok kopi itu dibilang enak tuh? Iya. Jadi gini, oke, kita konteksnya serius ya. Misalnya Coki waktu masalah Starbucks-Starbucks ini kan, di dalam Malaka Project, lu nggak perlu lah nanya komitmen kita untuk Palestine kan, untuk Palestine, untuk Fathia gua itu sangat-sangat bersuara pro pemboikot. Yang mana emang kontradiktif nih sama Coki. Coki nggak pro boikot, gua sangat pro boikot. Ya lu bisa lihat semua konten gue, ada 10 kali gue bikin soal itu. Fathia Izzati bahkan dia kehilangan dan jejak digitalnya sudah terlalu di mana-mana ya. Silakan dicek sendiri. Bahkan dia kehilangan beberapa endorse karena bela Palestina. Dan Fathia bahkan mengundurkan diri dari bahkan konser gede nih, gara-gara konser gede nih Fathia nih, yang emang udah dimimpikan sama dia karena terafiliasi Israel, mereka mundur. Yang bertahun-tahun mereka cita. Konkret. Jadi kayak, dan gue sama Fathia juga ngelihat pilihan Coki untuk tidak boykot, ya itu pilihan Coki gitu. Nah, gue ngelihat ya kalau gue sampai, wah lu harus sama nih standnya dengan gue, enggak. Kecuali Coki bela Israel, nah gue pasti tendang. Satu, Coki bela Israel. Kedua, Coki jadi buzzer Israel. Betul. Dan beberapa orang Indonesia kan ada yang udah di deduktif Indonesia udah jelas, dan Coki bukan bagian dari situ, dan gue tahu betul karena gue tahu Coki di layar dan di balik layar. Dia bukan orang yang pro Israel, dia bukan pro genosida, dia hanya orang yang menyebalkan dan punya selera kopi yang buruk. Betul. Dan pada saat ada orang yang bilang katanya gue ini didanai oleh Israel untuk menjadi salah satu buzzernya, sebenarnya concern gue tuh adalah, masa iya sih? Kalau iya coba tolong dikasih tahu. Siapa tahu itu miss di mutasi rekening saya. Karena setahu saya lihat rekening sih tidak ada yang masuk dan daftarnya nggak ada. Dan daftarnya juga tidak ada gitu. Jadi kayak, tapi ya gue juga nggak mau yang sok-sokan untuk ini. Paham. Jadi ya kita ngambil jalan tengahnya aja gitu. Jalan tengahnya artinya ya udah, kemarahan publik juga nggak bisa dinegasikan. Karena mereka juga berhak marah sama Coki. Betul. Atas apa? Ketawanya sih. Memang betul. Dan gua rasa kan publik bebas merasa apapun ya. Iya, publik bebas merasa apapun. Jadi ya sudah. Tapi kalau sampai Coki memang bela genosida atau bela Netanyahu, ya jelas. Betul. Bukan lagi gitu. Karena udah jalan udah berbeda. Tapi ya gitulah. Itu salah satu contoh yang lu bilang kenapa gue nggak pernah terikat sama ekspektasi publik ya. Dan mungkin itu bukan keputusan populer, tapi ya it's okay karena ada value kan, ada nilai. Ada nilai yang dipegang, ada sesuatu yang kita ya udah. Sama kayak mungkin gue sama Dea juga Dea Nugrah satu prinsip. Salah satu member Malaka Project anyway. Teman akrab. Misalnya kayak gini, kita berteman kan nggak mungkin lu temen tuh homogen gitu. Betul. Nggak mungkin homogen lah, nggak mungkin suatu pemikiran. Kalau lu berteman kayak gitu ya sulit lah. Lu nggak akan belajar apapun gitu. Gua, Dea, Coki, Kania, Fathia, Jerome bahkan, kita punya banyak sekali kontradiktif pikiran, ya kan. Nah, once misalnya salah satunya kena gitu, misalnya kayak lu kena gitu. Gue nggak akan jadi white knight yang bakal Coki itu nggak boleh di cancel. Setiap orang yang mention gue, hujat aja gue lah. Betul. Tapi juga lu jangan paksain gue nginjak temen gue gitu. Betul. Itu sih. Itu prinsip dan value. Dan mungkin yang mungkin ini nggak apa-apa gue share kali ya. Biar teman-teman atau orang-orang yang melihat itu bisa tahu seberapa berbedanya member Malaka Project satu dan yang lain gitu. Jadi kita punya grup isinya ya of course lah Malaka Project dan semua tim yang ada di dalamnya gitu. Saking kita menghargai perbedaan yang ada di dalam grup tersebut dengan orang yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, gua dan beberapa orang yang ada di sana sangat menahan jenis bercandaan apa yang kita keluarkan di grup tersebut. Betul. Karena kita paham hanya karena di situ ada Coki Pardede bukan berarti melegitimasi bercandaan-bercandaan yang mungkin offside gitu. Iya, yang dark. Yang dark itu enggak. Kita saling menahan satu sama lain. Yang mana kita paham bahwa
di grup itu memang isinya orang yang sangat berbeda dan tetap solid gitu. Makanya misalnya gue punya bercandaan tertentu yang menurut gue kayaknya dari berapa orang yang suka cuman 3, nah saya japri. Jadi maksudnya rentang penghargaan kita terhadap perbedaannya sampai sejauh itu. Betul. Gitu. Kita tidak karena ada yang ini suka ini, jadi kita bebas barbar di sana enggak gitu. Karena kan ya itulah, demokrasi itu bukan hal yang positifnya aja kita ambil. Sure. Kita juga harus belajar demokrasi secara komprehensif. Betul. Ya, dan Coki juga sering bilang ini ke publik ya. Gue bisa sangat tidak suka dengan argumen lu, gue bisa sangat benci dengan argumen lu, gue bisa patahin argumen lu, tapi gue nggak boleh ngelarang lu berargumen, atau berpendapat. Kan kayak gitu. Kalau gue sampai karena Coki punya stance yang berbeda soal ini, gue langsung kick. Gue nggak ngajarin apapun, nggak ngasih edukasi apapun sama orang. Tapi kalau sampai Coki yang membela, itu beda cerita. Kita tetap punya batas-batas. Kita masih punya batas-batas yang memang kita sepakati bersama terhadap satu topik gitu. Jadi ya apabila apa yang kalian harapkan dilakukan oleh Ferry Irwandi itu belum dilakukan, berarti kesimpulan logikanya adalah ya belum ada batas yang terterobos di situ. Dan kalau sudah ada nggak perlu lu kasih tahu. Yes, exactly. That's it gitu. Ya, dan sekarang balik lagi ke lu nih Fer. Lo pada akhirnya sekarang sebenarnya kalau ada satu kata yang mendefine sebenarnya Ferry Irwandi ini apa? Konten kreator kah? Atau apa? Sebenarnya lu nih apa, Fer? Apa ya? Margadi. Waduh. Irwan di Ferry. Anjing. Tapi lu tuh atau lu paling nyaman dikenal sebagai apa, Fer? Apa entrepreneur atau content creator atau apa aja sih? Motivasi, orang yang memberikan motivasi. Ada atau influencer. Influencer. Itu meaningnya bisa banyak banget tuh. Tapi lu apa? Lu menganggap diri lu apa? Atau kreator konten lah. Konten kreator ya, gue buat konten that's it. Oke. Jadi kayak nggak perlu dibilang entrepreneur, ya gue lebih senang disebut pedagang. Ya. Kalau dibilang influencer gue nggak suka banget. Ya kalaupun harus ada yang di lower third kan, ya udahlah bikin aja konten kreator gitu. Gue buat konten, gue bikin kamera, gue ngomong di depan kamera, gue buat konten. Kalau dibilang tapi sekarang sejak ada Malaka Project enak sih ya. Founder Malaka Project atau CEO Malaka Project. Udah selesai gitu. Udah merangkum banyak hal. Ya, tapi kalau disuruh identifikasi diri gue sendiri ya itu tergantung konteksnya sih. Lu mau gue bicara sebagai apa gitu. Ya, jadi Ferry Irwandi akan menjadi apapun yang Anda inginkan. Kagak gitu konsep di saat yang tepat sesuai dengan demand yang dibutuhkan. Tapi sekarang kita masuk ke Malaka Project nih, Fer. Malaka Project, sebuah gebrakan yang dilakukan awal tahun 2023. Udah setahun loh. Udah setahun ya. Kita udah 1 tahun. Malaka Project sudah banyak sekali konten-konten yang diberikan oleh Malaka Project ke dunia perkontenan. Endgame-nya Malaka Project nih langsung dari CEO-nya sendiri nih mau jadi apa sih sebenarnya dalam konteks channel YouTube-nya nih? Nah itu biasanya gue bicarakan di offline. Karena kan banyak sekali hal yang kita nggak bisa langsung umbar atau apa. Yang pasti kita udah nyiapin blueprintnya bertahun-tahun sebelumnya. Gue coret-coret blueprintnya. Apa ada tiga hal yang benar-benar pengen gue bikin dari Malaka Project ini. Yang satu udah tercapai media, selanjutnya ada trajektori lain yang sekarang lagi kita upayakan gitu. Jadi kita nggak mau cuma sebatas media aja. Karena kan berkesinambungan sama kayak organ ya. Sama kayak indera lah kalau kita bilang ada 5 indera gitu. Media itu lebih kayak suaranya, kayak lidahnya gitu, kayak bicaranya. Nah nanti mungkin ada penglihatannya, ada pengecapnya, ada gue bisa bilang kayak gitulah. Sejauh yang bisa gue bilang kayak gitu, dan gue benar-benar fulfill di sini 100% mengerjakan semua hal ini. Dan itu membuat gue feel so much life gitu. Karena kita tahu ini harus dilakukan, dan kalau tidak dilakukan, saya kira Anda jadi merasa lebih hidup karena harus mengurusin masalah-masalah membernya. Bukan. Itu lumayan melelahkan juga ya. Bodoh-bodoh semua.
Tiba-tiba gue tidur. Apa lagi nih? tapi dari semua member itu maksud gue Coki ya orang udah Coki gitu. Tapi yang paling suka dapat serangan yang sangat bola liar tuh sebenarnya Jerome. Bukan aneh Jerome tuh nggak ngapa-ngapain dia. Jerome bahkan bener aja salah. Yang mana sebenarnya kalau kita kenal Jerome secara personal, orangnya sangat luar biasa baik, luar biasa sopan sangat punya. Sulit untuk membenci Jerome lah. Sulit untuk membenci dia, ya. Cuman balik lagi dari semua ribut-ribut yang terjadi di banyak membernya Malaka Project, memang Jerome yang paling unik ya. Nih cerita yang mungkin nggak pernah keluar dari orang lain ya. Gue nggak tahu lah Jerome konsen atau enggak, tapi Jerome Pauline. Lu ingat Jerome sempat diserang gara-gara dia nonton timnas terus ya? Ya itu lucu banget. Itu lucu banget sih itu. Terus ternyata kena di kawan ini. Ternyata kayak bang salah gue tuh apa sih gitu. Dia minta tolong lah. Ini kayak gimana yang nge-handle yang kayak gini. Terus udah ada pihak lain udah saya kayak sampai ngejelasin secara kronologikal waktu itu acara basket lah. Kalau dia nonton basketnya tanggal sekian, kalahnya sekian gini nih, terus nanya ke gua. Udah aja ini gua aja urus. yang brief ini buang aja. Iya. Kenapa, Bang? Tolol gua. Iya. Kalau lu kayak gini, ya yang ada orang makin menikmati nih untuk nginjak lu nih, untuk ngebully lu tanpa dasar yang jelas. Terus caranya gimana? Ya mereka main, lu masuk dalam gamenya, that's it gitu. Ya lu double down aja gitu. Kalau misalnya mereka bilang jinx lu, ya lu jadi super jinx aja sekalian gitu. Nah jadi lu super jinx ketika mereka gitu, mereka ya kita bawa ya tertawa bersama kita, bukan menertawakan kita aja. Nah itu mindset yang salah dalam ngurus yang namanya PR move gitu. Nah ini kan ngapain tim basket kalah terus lu harus ngejelasin lu nontonnya Jumat Kamis sebelum basket itu kalah. Itu ngasih bensin ke api itu. Iya, dan orang don't give a shit. Betul. Lu tetap bakal di situ, lu bilang aja ya udah besok gue dukung Iran ya, Irak ya supaya gitu. Malah digituin dan ini benar Bang, benar. Ya udah, ini briefnya, ini balasnya, ini counternya, ini akhirnya gak berapa lama selesai itu. Selesai. Jerome trust sama judgment gue, dia lakuin dan beneran. Setelahnya dia say thank you ini dan orang jadi tertawa bersama Jerome, bukan menertawakan Jerome. Dan akhirnya selesai tuh. Terus Jerome-nya makin keasikan. Udah jar. Dia kayaknya baru menemukan keasikan dalam mengembrace. Iya, embrace aja udah gitu. Dan itu kan bukan beda cerita. Nah, lu harus tahu nih sela-selanya. Dan ketika ada orang yang mulai bohong, fitnah, langsung grab gue bilang. Betul. Jadi waktu itu ada yang ngefitnah dia main futsal bareng dan nggak pernah terjadi. Nah, ini momentum Jar. Ini yang kita balas, kita jelasin dan di sini winning point lu gitu. Gitu Bang. Iya, gitu. Oke. Ini kok nggak apa Bang? Ya udahlah, gue draftin deh. Oke. Jadi itu sih. Tapi kalau Malaka Project sendiri ini di luar ekspektasi lo nggak? Keberhasilan atau growth yang terjadi di Malaka Project ini di luar ekspektasi lo nggak? Enggak. Semuanya udah sesuai dengan trajektori yang lo desain gitu. Iya. Pas ya. Jadi itu baru setahun ya? Iya, setahun. Ya bisa dibilang masih di range yang oke lah. Masih di range yang bisa dibilang oke, ini memenuhi KPI gitu loh. Nggak di atas, nggak di bawah gitu. Karena ketika bikin kalkulasi, gue kebiasaan untuk membuat kalkulasi sepresisi mungkin. Jadi nggak pakai proyeksi. Nah, waktu medianya kita develop, total views dari yang gue desain di awal proyek berapa gitu. Jadi proyeksi maksud gue tentu ada, tapi kita nggak bikin yang kayak range-nya itu selebar mungkin. Karena kalau kayak gitu nggak bakal disiplin kan. Jadi udah ini angka realistisnya segini. Waktu itu gue kalau nggak salah di tanggal 20 Oktober gue bikin itu sekitar 400.000 pas. Dan beneran 20 Oktober itu 410.000. Sangat beda sedikit sekali. Iya. Jadi karena udah tahu nih apa yang mau dilakukan dan gue bilang ke anak-anak kan ya ini kita udah dapat yang nilai yang kita cari kan bukan dari akumulasi view atau total view ya. Kalau itu doang gampang lah. Undang aja Coki Muslim tiap hari ganti-gantian. Betul. Tapi kan nggak engage kan. Karena kan yang kita propose, kita perjuangkan bukan cuma itu gitu. Kita perjuangkan adalah kita jadi alternatif. Jadi organisasi alternatif, pergerakan alternatif yang bisa jadi voice of voiceless orang-orang gitu.
terutama di bidang pendidikan gitu. Walaupun kita nggak punya alat kuasanya, walaupun kita nggak ada alat pemangkunya, walaupun kita nggak bisa bikin policy-nya, tapi at least mereka tahu harus ke siapa gitu. Menarik tadi lo sebut pendidikan. Gue mau agak serius nih. Kan beberapa waktu yang lalu kan viral. Bahkan sampai sekarang nih konten yang menjadi favorit. TikToker atau apapun konten kreator datang ke anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA atau apapun lah latar belakang pendidikannya, ngasih pertanyaan-pertanyaan umum. Kayak misalnya yang sangat viral Garut di Eropa dan DKI itu adalah provinsi mana, dan pokoknya yang sejenis itulah. Lu menanggapi fenomena ini seperti apa, Fer? Terutama buat orang yang memang punya background dan concern di pendidikan. Mismatch. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi lebih kayak kita bisa berusaha mengadopsi sistem negara maju tanpa benar-benar sadar apa yang ada di diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kayak aturan dibuat tanpa ditunjang sama fasilitas yang memadai. Nah, sederhananya seperti itu. Dan kebiasaan di Indonesia yang harus diubah adalah kita itu kebiasaan bikin aturannya dulu, tapi fasilitasnya nggak ada. Kita diwajibkan dulu, diikat dulu, tapi opsinya nggak ada. Contoh paling sederhana yang gue sering analogikan ya ganjil genap. Lo dibikin aturan ganjil genap nih, harapan output dari aturan ini apa misalnya? Output dari ganjil genap adalah orang-orang pakai transportasi massal kan? Makanya dibuatlah supaya mengurai kemacetan. Nah logiknya harusnya transportasi publik ini diperbanyak dulu kan, kereta, busway dibikin senyaman mungkin, baru aturannya dibuat jalan itu. Ini nggak ada perbaikan apa-apa, tiba-tiba aturannya dibuat. Akhirnya bukan orang naik transportasi massal, penjualan mobil meningkat. Betul. Orang malah prefer punya dua mobil. Yang punya orang yang sudah punya satu mobil dia bisa mengupahnya kan untuk punya dua mobil. Nah, masuk lagi satu kepentingan lain, electric vehicle. Dengan pengecualian regulasi akhirnya macet tidak terurai, transportasi massa tidak membaik. Di satu sisi ya aturan tetap ada. Yang akhirnya membuat semua orang bingung. Kenapa aturan ini dibuat kok nggak sesuai dengan output yang mau dicapai? Dan orang di Indonesia karena saking lelahnya ya sudah mewajarkan itu semua, menormalkan itu semua. Nah, di sistem pendidikan kita, antara sistem pendidikan dan kurikulum itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kita bicara skop yang lebih lebar karena kurikulum masuk dalam bagian dari sistem pendidikan. Di sistem pendidikan kita, bukan cuma di era Pak Nadiem, sebelumnya pun juga udah ada hal-hal yang kayak gini. Yang paling gampang kita kasih contoh, ini simplifikasi ya, ya kayak zonasi. Negara-negara yang menerapkan sistem zonasi dari awal blueprintnya udah jelas nih. Jepang misalnya, Jepang itu ya udah di setiap neighborhood ada sekolah, that's it. Nah di Indonesia tata kota itu dibangun di awalnya kan nggak based on that. Nggak. Jadi kayak di Malang dan sebagian besar kota itu selalu memusatkan daerah quote and quote pendidikannya. Sekolah-sekolah dibuat di satu kecamatan. Kita ambil sampel di Malang lah, ada 12 SMA negeri waktu itu, 10-nya nerapin zonasi, 8-nya di satu kecamatan. Kalau di bedah kelurahan lagi, itu 5-nya di satu kelurahan. Sedangkan radiusnya kan diatur. Nah, bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik? Gitu. Malah jadi masalah baru. Jadi masalah baru, akhirnya keluarlah masalah jual beli kursi, calo kakak, untuk masuk ke SMA tertentu. Nah, itu salah satu problemnya di mana bukan masalah zonasinya. Zonasi itu sistem yang secara filosofis bagus sekali untuk memberikan pemerataan. Tapi ya realistis, melihat bagaimana demografi kita, bagaimana total populasi kita, bagaimana infrastruktur yang kita miliki. Kalau emang belum siap, ngapain dipaksain secepat itu gitu loh. Seharusnya sekolah-sekolahnya dulu nih dibangun antar kecamatan, pastiin ada satu sekolah SD, SMP, SMA, baru lu bikin zonasinya. Nah, itu pun belum cukup. Kalau zonasi itu isu utamanya adalah pemerataan sehingga tidak ada tekanan dan lain sebagainya sehingga semua punya kesempatan yang sama, maka kualitas gurunya juga harus lu ratain. Mutasinya juga harus lu bikin dengan benar. Lu udah bikin sistem zonasi tapi ya guru yang bagus masih terpusat di satu sekolah dan nggak ada perubahan atas itu. Berarti sebenarnya zonasi itu adalah langkah terakhir setelah yang lainnya beres dulu gitu. Beres dulu. Nah, itu satu dari sekian banyak masalah yang ada dalam sistem pendidikan dan kurikulum kita. Sekarang selalu gue ngutip apa yang disampaikan Pak Nadiem di rapat DPR ya. Kenapa dia bikin ini semua? Karena dia pengen anak-anak itu nggak cuma membaca tapi memahami literasi, kemampuan memahami bacaan, nggak cuma berhitung tapi kemampuan numerik, mengaplikasikan itu dalam kehidupan dan segala macam. Yang Pak Nadiem agak miss adalah
jangan bicara soal kemampuan literasi dulu kalau anaknya belum bisa baca. Ya, gitu. Betul. Jadi ada dalam piramida Maslow itu, lu baca dan mengoperasikan penghitungan sederhana, baru naik lagi. Oke. Nah, kenapa lu bisa mengidentifikasikan ini? Makanya muncullah konten-konten TikTok anak SMA nggak bisa baca, anak SMP nggak bisa baca. Nah, yang ini masih tambeng, masih ngikir. Itu cuma sebagian kecil. Nah, sampel lu selama ini di kota besar, bos. Oke. Siapa tahu malah itu adalah realitanya. Iya. Iya kayak gimana? Lahir besar Singapura, gede di Amerika, balik-balik Indonesia jadi menteri. Betul. Saya bisa ngomong, saya lulusan SD Impres. Iya. Menarik. SD sampai SMA saya negeri, bahkan kuliah saya dibayarin negara. Iya. Tapi balik lagi ke orang yang lu nih Fer, lu kan ini orang yang semuanya by data. Lu mencoba memprediksi apa yang akan terjadi by number sepresisi mungkin. Yang miss dikit oke lah, tapi setidaknya jangan terlalu jauh dari trajektori yang udah lu tetapkan. Yap. Nah, berangkat dari situ, Indonesia Emas 2045, betul ya? Betul. Ya. Sekarang kita menuju ke arah yang baik atau bagaimana? Enggak lah. Iya, gue sangat kurang. Apa yang gue lakukan itu masih sangat sedikit. Apa yang gue apa yang udah gue kasih ke masyarakat juga hampir tidak ada. Apa yang gue buktikan juga nggak ada. Dan itu jadi kayak responsibility aja ke gue ketika gue dikasih amanah. Karena kan jabatan itu amanah. Jabatan itu amanah. Tambahan pekerjaan. Bentuk harapan orang sama kita itu. Iya, dan gue modal popularitas ya. Iya. Kayaknya agak sulit juga untuk gue menerima itu ke diri gue sendiri. Tanggung jawab itu ya? Ya, bukan tanggung jawabnya, tapi kelayakan lebih kayak gitu. Jadi bukan gue nggak mau, ada beberapa hal yang harus gue lakukan dulu, sehingga gue bisa meyakinkan diri gue, oke, fine, kita jadi pengambil keputusan ya atau bagian yang ngedraft sesuatu.